Halo Studio Lovers, ketegangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat dunia khawatir akan lahirnya Perang Dunia Ketiga. Hal ini juga telah mempengaruhi pergerakan pasar saham dan mata uang dunia. Akibatnya banyak negara seperti Amerika Serikat ikut mengawasi perkembangan konflik antar kedua negara tetangga itu. Namun bukan hanya negara-negara dunia yang turut memperhatikan dan melibatkan diri. Sebuah organisasi yang disebut NATO juga telah banyak ikut andil dalam konflik tersebut. Nah, dalam perkembangan terakhir, NATO telah memperingatkan berbagai pihak untuk tetap waspada ketika Rusia mengatakan mereka mulai menarik sebagian tentaranya dari perbatasan Ukraina. Lalu apa sebenarnya NATO dan bagaimanakah hubungannya dengan Rusia-Ukraina? Yuk kita bongkar melalui video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, yuk arahkan dulu ya jempolmu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pembentukan NATO. NATO adalah singkatan dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau The North Atlantic Treaty Organization yang dibentuk pada tahun 1949. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk bertindak sebagai pencegah ancaman ekspansi Uni Soviet di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Di luar itu, Amerika Serikat melihatnya sebagai alat untuk mencegah kebangkitan tendensi nasionalis di Eropa dan untuk mendorong integrasi politik di benua itu. Namun, asal-usul sebenarnya berakar dari 1947, ketika Inggris dan Perancis menandatangani perjanjian Dunkirk untuk menjadi aliansi guna melawan kemungkinan serangan Jerman setelah perang. Adapun 12 anggota pendiri aliansi politik dan militer aslinya adalah Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, dan Portugal. Peran NATO. Pada intinya, organisasi ini bertindak sebagai aliansi keamanan dan militer gabungan dengan tujuan memberikan pertahanan bersama melalui sarana militer dan politik jika negara anggota terancam oleh negara eksternal. Dikutip dari DW, landasan ini tercantum dalam pasal 5 Piagam Klausul Pertahanan Kolektif yang berbunyi, para pihak setuju bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Dan akibatnya mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, masing-masing dari mereka dalam pelaksanaan hak pertahanan diri individu atau kolektif yang diakui oleh pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membantu pihak atau para pihak yang diserang dengan segera, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan para pihak lainnya, dengan tindakan yang dianggap perlu termasuk penggunaan angkatan bersenjata untuk memulihkan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Pasal 5 telah diajukan sekali oleh Amerika Serikat setelah serangan 9 November pada tahun 2001. Sebagai ilustrasi, jika Rusia yang bukan anggota NATO menyerang Turki yang merupakan anggota NATO, maka Amerika Serikat, Jerman atau Prancis akan membantu Turki untuk melakukan serangan balasan. Sebab, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5, menyerang satu anggota sama saja menyerang seluruh negara anggota NATO. Penambahan anggota baru. Saat ini jumlah anggota NATO telah bertambah menjadi 30 negara. Ini terjadi setelah Soviet menciptakan aliansi militernya sendiri untuk melawan NATO pada tahun 1955. Pada saat itu, Soviet beraliansi dengan 7 negara komunis Eropa Timur lainnya yang membentuk Pakta Warsawa. Tetapi keruntuhan tembok Berlin dan Soviet pada tahun 1991 membuka jalan bagi tatanan keamanan baru pasca Perang Dingin di Eropa. Begitu terbebas dari belenggu Soviet, sejumlah negara bekas anggota Pakta Warsawa menjadi anggota NATO.
Anggota grup Visegrad Hungaria, Polandia, dan Republik Ceko bergabung pada tahun 1999. 5 tahun kemudian, pada tahun 2004, NATO mengakui apa yang disebut Grup Vilnius yang terdiri dari Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia. Albania dan Kroasia bergabung pada tahun 2009. Anggota terbaru yang bergabung adalah Montenegro pada tahun 2017 dan Makedonia Utara pada tahun 2020, sehingga jumlah total negara anggota menjadi 30 negara. 3 negara lain saat ini dikategorikan sebagai calon anggota atau aspiring members, yakni Bosnia-Herzegovina, Georgia, dan Ukraina. Hubungan Ukraina dan NATO. Di saat konflik memanas antara Rusia dengan Ukraina di perbatasan kedua negara, ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO kembali meningkat. Sebelumnya, pada pertemuan puncak NATO di Bucharest pada tahun 2008, aliansi tersebut telah secara resmi menyambut baik aspirasi keanggotaan Ukraina dan Georgia, tetapi tidak memberikan rencana aksi untuk keanggotaan. Bagi Rusia, gagasan bahwa Ukraina yang dulunya erat dengan Soviet ingin bergabung dengan NATO adalah hal yang salah. Di sisi lain, Moskow juga menganggap Kiev belum layak bergabung dengan NATO. Bukan saja karena tidak memberikan dampak signifikan terhadap proporsi kekuatan militer, tetapi juga karena Ukraina masih disibukkan dengan urusan domestik seperti korupsi dan separatisme. Namun, NATO memiliki kebijakan pintu terbuka atau open door policy, sebagaimana diuraikan dalam pasal 10 perjanjian itu. Kebijakan ini memungkinkan negara Eropa manapun yang dapat meningkatkan dan berkontribusi untuk keamanan kawasan Atlantik Utara untuk bergabung. Negara-negara yang bercita-cita menjadi anggota NATO juga diharapkan untuk memenuhi tujuan politik, ekonomi, dan militer tertentu untuk memastikan bahwa mereka akan menjadi kontributor keamanan aliansi serta penerima manfaat itu, kata NATO di situs resminya. Nah, Studio Lovers, itulah informasi kita untuk kali ini. Yuk tinggalkan jejak di kolom komentar, sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.